Halo semua, dalam video kali ini kami dari kelompok PBB 18 akan membahas mengenai seberapa penting pajak bagi negara kita. Tahu nggak sih, pajak itu digunakan untuk bangun jalan dan bangunan yang sering kita gunakan. Pajak juga digunakan untuk membayar layanan pendidikan, kesehatan, sosial, dan pelayanan publik. Jadi, pajak itu sebenarnya apa sih? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenapa kita harus bayar pajak? Pajak kita untuk apa? Pajak digunakan untuk membiayai aparat dan keperluan negara agar pemerintahan berjalan baik dan lancar, membangun infrastruktur yang lebih baik, membantu jutaan anak Indonesia agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik, membiayai keperluan pengamanan dan pertahanan negara, menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih memadai, dan memberikan subsidi listrik, pupuk, dan sebagainya, sehingga rakyat dapat memperoleh dengan harga murah. Pajak sesungguhnya bukanlah sumbangan, melainkan pengamanan harta kita kepada penyelenggara pemerintahan yang akan mereka pakai untuk kepentingan kita dan orang lain demi mewujudkan kemakmuran bersama. Di tahun 2020 terjadi penurunan yang dalam pada pendapatan negara sebagai akibat pandemi COVID-19. Di tahun 2021, pendapatan negara diprediksi tumbuh 2,6%, dan pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar, di mana 80% dari pendapatan negara adalah berasal dari pajak. Sebagai contoh, pendidikan yang dirasakan saat ini oleh masyarakat Indonesia, baik dalam bentuk beasiswa maupun sarana fasilitas, adalah 80%-nya berasal dari pajak. Lalu, apa saja jenis pajak yang ada di Indonesia? Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Pajak daerah dan 2. Pajak pusat. Mari kita bahas satu persatu. 1. Pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Pajak daerah dapat berupa A. Pajak kendaraan bermotor, B. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, C. Bea balik nama kendaraan bermotor, D. Pajak rokok, E. Pajak air permukaan, F. Pajak air tanah, G. Pajak mineral bukan logam dan batuan, H. Pajak restoran, I. Pajak hotel. Lalu J. Pajak hiburan, K. Pajak parkir, L. Pajak penerangan jalan, M. Pajak reklame, N. Pajak sarang burung walet, O. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, P. Pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan, Q. Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau BPHTR. 2. Pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Pajak pusat dapat berupa A. Pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh individu maupun badan dalam 1 tahun pajak. Penghasilan berupa gaji, keuntungan usaha, honorarium, dan lain-lain yang tercantum dalam PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh final pasal 4 ayat 2, PPh final pasal 15. B. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak pribadi atau badan atas transaksi jual beli barang dan jasa kena pajak. C. Pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan kepada produsen dalam menghasilkan atau mengimpor barang yang tergolong sebagai barang mewah dengan tarif 10% hingga 200%. D. Pajak bumi dan bangunan.
Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan bumi dan atau bangunan. Bumi yang dimaksud adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen per 1 Januari 2021. Tarif atas bea materai adalah Rp10.000 yang dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Apa aja sih dampak pajak bagi masyarakat? Sebelum itu, terlebih dahulu kita harus tahu apa fungsi dari pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Silahkan disimak berbagai fungsi pajak pada penjelasan berikut ini. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Yang kedua ada fungsi mengatur atau reguleran. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Yang kedua, dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang ketiga, ada fungsi stabilitas. Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan taat melakukan pembayaran pajak, maka setiap masyarakat dapat memperoleh manfaat seperti berikut ini, yaitu yang pertama fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua, pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji-gajinya. Yang ketiga, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang keempat, kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang kelima, dana pemilu. Yang keenam, pengembangan alat transportasi, massa, dan lain-lainnya. Gimana nih? Udah pada tahu kan pajak itu penting? Ayo bela negara dengan sadar membayar pajak. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.